Pertama-tama saat beli VGA pastikan dulu kita sudah posisi merekam, direkam dari awal seperti ini ya, dari awal unboxing sampai lihat paket dalamnya, sampai pembukaan paket dalamnya, dan terlihat unit dalamnya juga detailnya seperti ini, serial number dan lain-lain, baru dipasangkan ke motherboard atau ke PC yang udah kita siapkan. Jadi jangan sampai terputus ya unboxing gitu, videonya siapkan tanpa jeda. Lalu kita pastikan sudah terinstall driver, seperti ini sudah terinstall driver, baru kita shutdown dulu untuk mencoba di port lainnya. Itu kan port yang pertama udah tadi on sampai tampil, lalu kita coba port output yang kedua. Di VGA ini ada 3 output ya, on juga yang kedua, shutdown lagi, pindahin lagi ke output yang berikutnya. Ini ada 3 output ya, output yang ketiga nih, on kan lagi. Jadi yang di awal dites itu port-portnya. Nah, ini portnya nyala semua ya, ketiga portnya. Baru siapkan software OCCT. Ini softwarenya ya, aplikasinya ini. Dan pertama-tama tes VRAM-nya dulu nih. VRAM-nya dibuat ke 100%, defaultnya 80%, dibuat 100% seperti ini ya. Setelah 100% baru kita klik start. Biarkan loading sampai hitungan 10 detik ini, lalu di start lagi. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat untuk durasinya kita tentukan sendiri. Ini durasi yang berjalan, di bawahnya defaultnya itu durasinya defaultnya 1 jam. Jadi kalau kita biarin dia akan berjalan selama 1 jam, berhenti sendiri di 1 jam. Nah ini rekomendasi saya minimal 3 menit, 5 menit sampai 15 menitan boleh lah gitu. Di sini proses loadingnya warna hijau kalau tidak ada error, tapi kalau ada error dia akan merah dan keluar di log activity di sini. Aktivitasnya listnya di sini nih, di kolom ini. Kalau ada error dia keluar di situ. Ini kita tentang VRAM ya. Di sini ada temperaturnya, temperatur VGA-nya ya. Dan di atas ini ada tipe VGA-nya. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk penggunaan aplikasinya, detailnya. Tinggal kita tunggu saja sampai 3 menit kah, 5 menit kah, 15 menit atau 20 menit. Kalau dirasa sudah cukup tinggal kita stop. Langsung go back. Di go back kita masuk ke 3D adaptif, pengetesan 3D di VGA-nya ya, secara adaptif. Di sini saya setelannya biasanya kayak gini, teman-teman mau ikutin boleh. Jadi saya nggak dari 0%, tapi up to 100%. Jadi mulai bekerjanya 3D-nya dari 30-an persen saya bikinnya sampai ke 100% biar full gitu kan. Nah, increase-nya karena ini adaptif, jadi ada berubah-berubah gitu kan. Increase-nya saya biasanya setel di sini suka-suka sih. Kadang 9, kadang 11. Jadi dia berubah sekian persen dalam setiap berapa detik yang kita setel. Ini saya buatnya 9% nih contohnya ya. Kita buat 9% dalam setiap, nah ini waktunya dalam setiap rentang waktunya berapa detik sekali. Nah, 19 detik saya bikinnya di sini. Nah, setelan gitu lalu di start lagi seperti tadi. Tampilannya kayak tadi, ada durasinya mau dibikin berapa lama. Gitu, kita mau berapa lama. Di sini loadingnya, kalau masih hijau-hijau loadingnya berarti nggak ada error yang terdeteksi. Baru di bawahnya itu list untuk kalau misalnya ada log activity, kayak ada yang error, dia keluar di kolom ini ya. Kayak tadi aja sama. Kalau udah dirasa cukup, jadi kita tunggu aja sampai udah cukup nih, kira-kira udah cukup, kita stop aja. Nah, kalau udah sampai selesai pengetesan ini sebenarnya udah aman sih sebenarnya secara garis besar. Terus kita bisa close. Kalau keluar notifikasi gini tinggal klik no aja. Terus kita langsung bisa coba aplikasi benchmark kesukaan kita, misalnya mau Unigine Valley, Unigine Heaven atau Superposition. Untuk penambahan aja ya, bisa kita benchmark juga setelahnya, tapi yang utamanya yang OCCT tadi ya, yang tes VRAM sama tes 3D adaptif itu wajib banget tuh, soalnya kadang di benchmark dia nggak kedetek kalau ada error di bagian situ, bagian VRAM atau bagian 3D adaptif itu kadang nggak kedetek kerusakannya melalui pengetesan benchmark doang. Dan kita tinggal lakukan benchmark sesuai kesukaan kita untuk ya tambah-tambah pengetesan lah. Kalau udah selesai, setelah itu kita bisa out atau close benchmarknya.
Lalu kita restart sekali, kita restart ya. Restart sekali, terus sampai dia masuk window lagi. Kita lakukan lagi pengetesannya. Setelah lakukan pengetesan yang tadi, yang sama, yang OCCT terutama ya, baru kita bisa shutdown. Setelah di shutdown, matikan listriknya. Kalau bisa cabut listriknya, atau di stop kontak di power supply-nya, matiin beberapa menit sampai benar-benar listriknya habis, baru nyalakan lagi. Dan bisa kita lakukan pengetesan, diulangin lagi pengetesan yang tadi untuk memastikan bahwa VGA tidak terjadi atau keluar error atau artefak dan segala macam setelah dites dan di shutdown. Gitu kurang lebih. Jangan lupa direkam kayak gini dari awal sampai akhir. Oke, jangan lupa subscribe atau follow channel kita ini ya.